Ini adalah setan kecil dengan bekas luka neraka. Dia bekerja setiap hari untuk menjawab semua jenis pertanyaan secara tepat waktu. Ada iblis yang mengawasi pekerjaannya kapan saja. Hari ini, saya akan bercerita tentang setan kecil di neraka yang lebih tragis dari manusia di tempat kerja. Anda bahkan tidak bisa jatuh cinta dengan putri Anda. Pada akhirnya aku naik jabatan dan menaikkan gajiku. Kisah tentang seorang bidadari yang mencapai puncak hidupku. Teman sekelas kentang ungu kecil iblis memulai hari baru. Kemacetan lalu lintas dalam perjalanan ke tempat kerja. Iblis kecil diperlihatkan cinta oleh pasangan iblis di live. Ini pagi Xiaoxi yang sibuk. Misi mereka adalah bertahan. Rupanya, kentang ungu masih belum mengerti apa arti kalimat ini. Pekerjaan Xiaoxi akan segera dimulai. Tugasnya adalah menjawab doa manusia di neraka. Beberapa manusia akan bertanya, apakah dia bisa menemukan pangeran tampan? Yang lain bertanya, apakah mereka dapat melihat Tuhan? Untuk menyenangkan anak-anak manusia, mereka akan menjawab ya. Tidak mungkin. Tapi suatu hari ini, ada seorang gadis bernama Kedar yang tidak bertanya apapun. Anak itu sedikit tidak sabar. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan bertanya. Dia terus mengobrol dengan bocah itu dengan tenang. Kesepian hanya ingin mencari seseorang untuk diajak mengobrol. Jawaban yang biasa tidak ya. Pemilihan topik sekarang menjadi obrolan. Anak laki-laki itu sedikit bingung. Kembali ke rumah, dia melihat film cinta yang telah dia tonton berkali-kali beberapa dekade yang lalu. Hari ini adalah 48.004 hari di neraka. Tunjukkan cinta. Bertemu Dava dan masuk, ini hari baru. Gadis yang kemarin menghubungi Xiaoxi lagi. Kali ini, bocah itu bukannya tidak sabar. Ini mengobrol dengan gadis-gadis. Gadis itu bertanya kepada anak laki-laki itu, apa yang dia lakukan ketika dia merasa sedih. Saya masih ingin menjemput gadis di jam kerja. Bos batuk dan pergi. Obrolan baru saja terputus. Hari baru dimulai lagi. Bocah itu tiba-tiba penuh harapan untuk bekerja. Meskipun yang satu ada di bumi dan yang lainnya di neraka. Tapi anak laki-laki itu tetap jatuh cinta pada gadis itu. Cara mereka berkomunikasi hanyalah selembar karton yang sedang bermain game. Dari waktu ke waktu, waspadalah terhadap pemeriksaan bos. Persahabatan spiritual lebih penting dari apapun. Anak laki-laki itu juga berpikir bahwa hidup 996 tidak begitu membosankan. Saya juga akan menari dengan saudara Rock untuk bertaruh. Tiba-tiba merasa bahwa hidup di neraka tidak begitu gelap. Yang paling penting adalah gadis itu akan mulai mengobrol dengan anak laki-laki tepat waktu pada jam 10 setiap hari. Gadis itu mengambil bunga untuk mengunjungi tujuan anak laki-laki itu. Anak laki-laki akan menerima hadiah dari gadis itu. Tapi itu bukan hal yang baik untuk berkomunikasi sepanjang waktu. Tanyakan pada anak laki-laki itu apakah keduanya bisa bertemu. Pihak lain adalah orang yang hidup, dan dia hanya iblis kecil di neraka tanpa kebebasan. Setelah hari itu, wanita itu tidak pernah menghubungi anak laki-laki itu lagi. Anak laki-laki itu ingin berinisiatif untuk menghubungi gadis itu dan tidak sabar menunggu balasan untuk waktu yang lama. Tapi terima kasih. Ketika seorang gadis mengucapkan terima kasih, anak laki-laki itu membantu gadis itu keluar dari bayang-bayang bunuh diri. Tunggu. Sabar saja, Anda bisa bertemu Tuhan. Anak laki-laki itu kehilangan kaki iblis. Apakah itu berbeda? Dia mengambil milik anak itu dan saya menambahkannya di sini juga. Bahkan papan kartu yang merupakan satu-satunya koneksi ke gadis itu rusak. Pekerjaan masih membosankan. Tanpa perusahaan anak laki-laki itu, gadis itu punya teman baru. Hanya sesekali aku masih teringat pada setan kecil yang dulu menemaninya. Rekan itu memberitahu gadis itu bahwa Xiaoxi dipromosikan dan pergi ke surga. Kali ini kotak kardus. Ada juga surat di atasnya. Dikatakan siap ketika Anda merasa sedih. Di dalamnya ada ukulele favorit anak itu. Anak itu tersenyum lega. Ambil dan mainkan lagu favorit Anda. Dengan melodi.
Gadis-gadis di bumi sepertinya telah mendengar musik dari surga. Ternyata mereka juga bisa berkomunikasi melalui musik. Gadis itu mendengarkan ukulele dan sepertinya melihat seorang anak laki-laki yang tertutup dan masih muda tersenyum padanya. Mungkin tidak ada yang tahu, dia akan mengajari iblis neraka untuk peduli pada orang lain. Itu juga membuat seorang malaikat merasa bahwa hidup itu tidak berharga. Saat itulah dia datang. Tunggu. Sabar saja, kehidupan baru akan datang. Setiap hari, saya memperhatikan semangka dan menonton film tanpa mengetahui bayangannya.